Dastan dan Putri Tamina yang saat ini sudah berada di upacara pemakaman sang raja. Dastan yang masih jadi buronan kerajaan. Lalu secara diam-diam ia bertemu dengan pamannya Nizam. Dastan mencoba meyakinkan pamannya jika ia tidak melakukan kejahatan tersebut. Dastan mengatakan jika jubah yang diberikan kepada sang raja adalah pemberian dari Pangeran Tus kepada dirinya. Dastan lalu menjelaskan jika penyerangan kemarin ke kerajaan Alamut untuk mencari sebuah belati yang memiliki kekuatan. Dastan yang memegang belati itu mencoba menunjukkan ke pamannya Nizam. Akan tetapi ternyata belati tersebut sudah ditukar dan dibawa kabur oleh Putri Tamina. Dastan yang seakan tak percaya mengapa Pangeran Tus tega menjebak dirinya. Kemudian ia tak sengaja melihat tangan paman Nizam yang habis terbakar. Paman Nizam mengatakan jika luka bakar ini didapat saat ingin melepas jubah dari sang raja. Entah apa yang dipikirkan Dastan, namun ia merasa curiga kepada pamannya itu. Secara tiba-tiba Dastan mendapat serangan dari atas, yang membuatnya kabur dari sana. Tell me about Dastan, Uncle. Pangeran Tus yang saat ini sudah menjadi seorang raja menggantikan ayahnya. Pamannya Nizam membuat cerita bohong kalau dirinya mau dibunuh oleh Dastan saat pertemuan kemarin. Ia mencoba mempengaruhi Tus agar segera menangkap Dastan dan mengeksekusinya. Paman Nizam yang sudah merasa terancam dengan Dastan, ia mendatangi kelompok pembunuh bayaran yang bernama Hasasin. Kelompok Hasasin ini terkenal sangat kuat dan ahli bela diri. Paman Nizam yang telah berada di sana, ia lalu bertemu dengan pemimpin Hasasin dan memintanya agar memburu dan membunuh Dastan. Dastan yang berhasil kabur dari kejaran pamannya Nizam. Di padang pasir yang luas ia berhasil menemukan Putri Tamina yang sempat kabur membawa belati itu. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara gerombolan prajurit berkuda, di mana prajurit Persia yang sedang mencari mereka. Dastan yang merasa kesal dengan Putri Tamina yang kabur membawa belati tersebut, di mana Putri Tamina mengatakan jika ia tak yakin jika pamannya Nizam akan mendengarkan perkataan Dastan kemarin. Dastan yang seakan mengetahui kejahatan pamannya itu berpikir jika pembunuhan itu bukanlah ulah kakaknya Tus namun sepertinya pamannya Nizam. Ia menjadi sangat yakin karena jubah beracun yang digunakan raja saat kejadian hari itu tidak pernah dipegang oleh pamannya Nizam. Melihat tangan pamannya yang terbakar kemarin, ia merasa curiga jika pamannya yang telah memberi racun ke dalam jubah itu sebelumnya. We get out of here. Di dalam tenda saat Dastan dan Putri sedang berlindung dari badai pasir, sang putri menjelaskan, di kerajaannya terdapat jam dinding pasir raksasa yang disegel oleh para dewa. Siapa saja yang membawa dan menyatukan belati itu ke jam dinding tersebut, ia dapat mengembalikan waktu sesuka hatinya. Dastan yang mendengar cerita dari Putri Tamina, ia lalu mengingat cerita yang sering didengar dari pamannya Nizam, di mana saat masih kecil pamannya Nizam telah menyelamatkan saudaranya Raja Syaraman yang hampir diterkam oleh singa. Maka dari itu Dastan menjadi curiga jika pamannya Nizam berniat merebut belati ini untuk mengembalikan waktu ke masa itu, lalu membiarkan saudaranya mati. Dan jika itu terjadi maka pamannya Nizam yang akan menjadi raja hingga saat ini. My brothers would never be born. Setelah badai pasir berlalu, Putri Tamina yang merasa khawatir jika belati itu sampai jatuh ke tangan orang yang salah maka kehancuran dunia akan terjadi. Ia meminta Dastan untuk mengembalikan belati itu agar dikembalikan ke kuilnya. Mendengar perkataan Putri Tamina, Dastan lalu berniat untuk membantu sang putri. Dalam perjalanan, Dastan dan Putri Tamina harus tertangkap oleh Sheikh Amar dan komplotannya yang sudah berhari-hari mencarinya. Di mana Sheikh Amar yang merasa rugi karena Dastan sudah melarikan diri dan membuat kekacauan di kerajaan balap untanya. Merasa Dastan harus bertanggung jawab atas kerugiannya, Sheikh Amar berniat menyerahkan Dastan kepada Raja Persia, sehingga ia bisa mendapatkan bayaran emas atas penangkapan Dastan. Organize an ostrich race with just one. Nothing more sacred than Persian gold. Saat malam tiba, mereka yang sedang beristirahat tiba-tiba saja diserang oleh tentara Hasasin yang sedang memburu Dastan. Dastan lalu terbangun dan meminta belati itu kepada anak buah Sheikh Amar. Dastan yang hampir diterkam oleh ular berbisa tersebut
langsung saja memutar waktu dan membunuh semua ular yang menyerang mereka. Sheikh Amar yang melihat aksi Dastan menjadi keheranan bagaimana ia melakukan hal itu. Instinct. We have to get out of here. Karena kejadian tadi malam, di mana Dastan yang sedang diburu oleh tentara Hasasin, Sheikh Amar yang merasa takut berniat membatalkan rencananya untuk membawa Dastan ke Raja Persia. Putri Tamina yang merasa perlu bantuan Sheikh Amar dan pengikutnya. Sang putri menawarkan emas yang banyak jika mereka mau membantunya sampai ke kuil tujuannya. More than 10 horses can carry. Tax free. Singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di kuil tersebut. Di waktu yang sama tentara Persia yang dipimpin oleh Garsif datang dan ingin membawa Dastan. Dastan mencoba meyakinkan Garsif jika paman mereka Nizamlah yang telah membunuh sang raja. Garsif yang mendengar penjelasannya itu menjadi yakin dan berpihak kepada Dastan. Tak lama kemudian tiba-tiba saja datang tentara Hasasin menyerang mereka dari atas bukit. Garsif yang baru saja keluar secara tiba-tiba terkena anak panah dan jatuh. Hey, over here! Detik-detik terakhir saat Garvis menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meminta maaf kepada Dastan karena selama ini tak mempercayainya. Ia lalu meminta kepada Dastan agar berusaha untuk menyelamatkan kerajaan dari pamannya Nizam. Dastan yang mendatangi Putri Tamina di mana belati itu telah direbut oleh tentara Hasasin dari tangannya. Ia meminta kepada Dastan agar merebut kembali belati tersebut apapun resikonya. Dibantu oleh Sheikh Amar dan anak buahnya, mereka pun pergi ke kerajaan Alamut untuk merebut belati itu kembali. Dastan dan kawan-kawannya yang telah sampai di Alamut, mereka pun mulai menyusun rencana untuk masuk merebut belati tersebut. Terlihat di sana anak buah paman Nizam yang sudah berhasil menggali sumur. Tempat di mana sumur itu adalah jalan masuk ke dalam dinding pasir raksasa tersebut. Sheikh Amar yang merasa tidak setuju dengan rencana anak buahnya Seso, di mana Seso berniat masuk seorang diri demi mengambil belati yang disimpan di atas. Seso yang telah berada di atas melihat belati itu berada di depannya. Akan tetapi belati tersebut dijaga oleh seorang tentara Hasasin, di mana Seso yang ingin mengambil belati itu harus menghabisinya terlebih dahulu. Dengan susah payah Seso yang telah berhasil membunuh penjaga di sana. Akan tetapi ia harus mengorbankan dirinya, di mana lemparan pisau dari si penjaga tersebut juga menancap di dadanya. Saat-saat terakhir Seso yang merasa tak kuat lagi. Ia lalu mengambil belati itu dan melemparnya keluar dari atas sana. Sheikh Amar yang mengetahui kalau anak buahnya Seso tak berhasil keluar. Ia meminta kepada Dastan agar tak menyia-nyiakan nyawa dari anak buahnya yang telah mengorbankan dirinya. Paman Nizam yang mengetahui Dastan berada di sini, memerintahkan anak buahnya untuk mencarinya. Terlihat seorang berjubah dengan kudanya yang ingin kabur, di mana prajurit yang berhasil menangkapnya melihat jika pria tersebut bukanlah Dastan melainkan Sheikh Amar. Ia lalu dipukul oleh paman Nizam yang menanyakan keberadaan belati itu. Dastan yang saat ini sedang kembali ke Persia. Dengan terpaksa ia mengancam saudaranya Tus agar bisa berbicara dengannya. Dastan mencoba meyakinkan saudaranya Tus jika paman merekalah Nizam yang telah membunuh ayah mereka. Dastan yang menjelaskan niat jahat paman mereka Nizam yaitu demi mendapatkan kekuatan dari sebuah belati yang dapat memutar waktu. Saudaranya Tus yang mendengar penjelasan dari Dastan, menganggap jika cerita mistis tersebut hanyalah sebuah dongeng dan tidak nyata. Demi meyakinkan saudaranya, Dastan berniat bunuh diri, di mana sebelum melakukan aksinya tersebut, Dastan mengatakan kepada saudaranya Tus jika ia ingin melihat bukti maka dia harus menekan tombol pada belati tersebut. Di waktu yang sama pamannya Nizam yang baru tiba melihat Dastan yang telah meninggal. Tus lalu mengingat perkataan Dastan untuk menekan tombol pada belati itu. Tus yang seakan tak percaya melihat dirinya yang kembali ke waktu saat Dastan ingin menikam dirinya. Tus segera menghentikan Dastan.
Tus yang telah melihat kekuatan belati itu menjadi yakin akan perkataan Dastan. Tak lama kemudian muncul Paman Nizam yang ingin melapor kepada Tus tentang keberadaan Dastan, yang ternyata Dastan telah berada bersamanya. Merasa Tus sudah kembali baik kepada Dastan, Paman Nizam langsung membunuhnya. Ia lalu mengambil belati tersebut dari tangan Dastan dan pergi dari sana. Dastan yang ingin dibunuh oleh anak buah Paman Nizam. Ia berhasil selamat saat Putri Tamina datang membantunya. Dastan yang melihat kakaknya Tus, merasa bersedih karena ia harus kehilangan saudaranya itu. Dastan dan Putri Tamina yang telah kembali ke Alamut, di mana mereka segera mengejar Paman Nizam ke tempat jam dinding pasir itu berada. Dastan dan Putri Tamina yang melewati jalan bawah tanah, di mana mereka harus melewati banyak rintangan untuk masuk ke dalam sana. Dastan yang berhasil lolos akhirnya sampai di tempat dinding pasir itu berada. Akan tetapi pemimpin Hasasin yang sudah berada di sana telah menunggunya. Putri Tamina yang baru saja tiba langsung membantu Dastan. Akhirnya Dastan berhasil menikam pemimpin Hasasin tersebut hingga tewas. Mereka lalu mendekati dinding pasir tersebut. Paman Nizam yang baru tiba dari atas langsung dihadang oleh Dastan. Dastan lalu melompat dan ingin membunuhnya. Akan tetapi Paman Nizam yang mengambil pisau dari dalam jubahnya langsung menikam Dastan. Putri Tamina yang mencoba menghentikan Paman Nizam harus dilempar ke dalam jurang. Untung saja Dastan yang berada di bawah langsung memegang tangan Putri Tamina. Namun sayangnya Putri Tamina mengorbankan dirinya agar Dastan bisa menghentikan pamannya Nizam. Dastan yang segera naik dan menghentikan pamannya yang telah melubangi dinding pasir dengan belati di tangannya. Akhirnya Dastan yang berhasil menarik belati keluar dari dinding pasir. Hal itu membuat ia kembali ke masa lalu, di mana waktu pertama kali ia menemukan belati tersebut. Beast? You're here. Dastan yang sudah melalui semua sebelumnya, di hadapan Tus dan tentara Persia lainnya, ia dengan berani membongkar kejahatan Paman Nizam. Dastan dan Paman Nizam saling berusaha untuk meyakinkan Pangeran Tus saat itu, di mana Dastan mengatakan jika Paman Nizam sengaja menyewa mata-mata untuk memberikan informasi bohong, agar supaya ia mau menyerang kerajaan Alamut waktu itu. Yang ternyata penyerangan itu dimanfaatkan Paman Nizam untuk mendapatkan sebuah belati. Pangeran Tus yang menjadi bimbang menentukan siapa yang benar dan salah. Ia lalu perintahkan untuk membawa mata-mata yang dimaksud oleh Dastan, agar bisa membuktikan apakah benar yang dikatakan oleh Dastan. Paman Nizam yang merasa sudah terancam, ia nekat mengambil pedang dan ingin membunuh Dastan saat itu juga. Dastan yang balik melawannya akhirnya berhasil mengalahkannya. Pangeran Tus yang melihat Dastan akan ditikam dari belakang, ia terpaksa membunuh Paman Nizam hingga tewas. Setelah berhasil menghentikan niat jahat paman mereka Nizam, Pangeran Tus selalu menemui Putri Tamina untuk meminta maaf atas penyerangan ke kerajaannya. Atas kerja keras dan keberanian Dastan, Pangeran Tus selalu meminta Putri Tamina agar menikah dengan Dastan. Dastan yang saat itu masih memegang belati milik Putri Tamina, ia langsung memberikan kepada sang putri sebagai bentuk hadiah darinya. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.